Selama ini ada nggak sih pengaduan ke Kemnaker soal kasus kekerasan seksual di tempat kerja? Tentu ada, tapi memang tidak banyak. Ada kasus di mana pelaku terbukti melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap rekan kerjanya. Kemudian dapat sanksi PHK oleh perusahaan. Tetapi pada akhirnya korban tidak mau melanjutkan kasus di kepolisian. Dicapai perdamaian dari kedua belah pihak. Ada juga dugaan kasus kekerasan seksual secara verbal di tempat kerja tetapi nyatanya tidak terbukti. Ada juga dugaan kasus kekerasan seksual secara verbal di tempat kerja tetapi ternyata tidak terbukti. Dan kemudian ada pula kasus yang masih didalami oleh penyidik kepolisian dan kasus yang pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian dan di PHK oleh perusahaan. Nah, setelah terbitnya Kepmenaker 88 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja ini, bagaimana sih pengawasan ketenagakerjaannya? Jadi, pengawasan ketenagakerjaan itu merupakan fungsi negara dalam penegakan hukum ketenagakerjaan yang dilakukan untuk memastikan dilaksanakannya norma ketenagakerjaan di perusahaan atau di tempat kerja. Nah, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini di tempat kerja merupakan satu dari sekian banyak norma ketenagakerjaan yang penerapannya diawasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan sendiri dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip yang pertama, pelayanan publik, yang kedua, akuntabilitas atau bebas dari pengaruh luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, universalitas atau menjangkau seluruh sektor aktivitas ekonomi. Yang kelima, transparansi atau diberikan informasi tentang kewenangan, tugas, dan fungsi dari layanan pengawasan ketenagakerjaan. Yang keenam, konsistensi dan koheren atau pengawas ketenagakerjaan diberikan panduan yang sama, koheren, dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh, proporsionalitas atau penegakan hukum sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan resiko potensial terhadap K3. Yang kedelapan, kesetaraan atau perlindungan yang setara. Yang kesembilan, kerjasama atau bekerjasama dengan organisasi dan lembaga lain untuk menjamin pelaksanaan hukum ketenagakerjaan. Yang kesepuluh, kolaborasi atau pengusaha, pekerja atau buruh, dan organisasinya di tingkat nasional, regional, dan perusahaan. Pengawasan ini juga ada tahapannya loh. Yang pertama, preventif edukatif, yaitu berupa tindakan pembinaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma ketenagakerjaan. Yang kedua, represif non-justisial, yaitu upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Yang ketiga, represif justisial, yaitu upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non-justisial. Pada pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif justisial dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pengawasan ketenagakerjaan. Pelanggaran tersebut meliputi yang pertama, kecelakaan kerja, yaitu korban meninggal, cacat sebagian, atau cacat total sebagian. Yang kedua, pelanggaran norma ketenagakerjaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Yang ketiga, pelanggaran norma pekerjaan. Yang keempat, pelanggaran norma penggunaan tenaga kerja asing berupa tidak izin. Yang kelima, pelanggaran norma ketenagakerjaan lainnya yang dilakukan secara berulang. Yang keenam, melakukan perbuatan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas. Tahapan-tahapan ini dilakukan lewat beberapa kegiatan, yaitu pembinaan, pemeriksaan, pengujian, dan atau penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Terhadap dugaan kasus pelanggaran kekerasan seksual di tempat kerja, pengawas ketenagakerjaan tetap melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tata cara pengawasan ketenagakerjaan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Kemudian, terkait dengan kanal pengaduan, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inovasi dengan membuat aplikasi pengaduan terkait pelindungan norma kerja perempuan di tempat kerja dan kekerasan seksual di tempat kerja termasuk di dalamnya. Pembuatan aplikasi ini masih dalam proses penyempurnaan. Diharapkan dapat digunakan dalam waktu dekat di tahun 2023. Upaya Ditjen Binwasnaker dan K3 dalam mencegah kekerasan seksual di tempat kerja adalah dengan melakukan kegiatan penyebarluasan informasi terkait pelindungan norma kerja perempuan dan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja dengan melakukan sosialisasi, fokus group discussion, dan pendampingan kepada perusahaan, pekerja atau buruh, dan organisasinya yang dilakukan baik secara online, offline, dan atau hybrid. Adapun alur proses pengaduan terkait pelindungan norma kerja perempuan, pelapor bisa melaporkan pengaduan kepada portal lapor.go.id, PTSA, pos, media elektronik atau media cetak yang nantinya akan kita proses pada bagian tata usaha dan dimasukkan kepada direktur terkait, dan direktur akan mendisposisikan kepada koordinator substansi terkait. Nah, pengaduan tersebut akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan cara mengatensi kepada dinas provinsi terkait. Kemudian pengawas ketenagakerjaan provinsi akan melakukan pemeriksaan dan menghasilkan LHP, nota pemeriksaan, dan rekomendasi. Nah, pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara mengatensi kepada dinas provinsi terkait. Kemudian pengawas ketenagakerjaan provinsi tersebut akan melaksanakan pemeriksaan dan menghasilkan LHP, nota pemeriksaan, rekomendasi. Namun, pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti langsung oleh pengawas ketenagakerjaan pusat dan menghasilkan LHP, nota pemeriksaan, dan rekomendasi. Dan kewajiban perusahaan yang menerima nota pemeriksaan wajib mematuhi isi dari nota pemeriksaan paling lama 30 hari kerja setelah nota pemeriksaan itu diterima, atau lebih cepat lebih baik.